Bab 203. Menjelajah malam kota terlarang. Awalnya, Cherry cukup tinggi, dia 1,7 meter, tapi sekarang dia terlihat mungil di bawah latar belakang Regina, seorang gadis tinggi yang tingginya 1,9 meter. Faktanya, entah itu Regina atau Cherry, mereka bisa disebut yang terbaik dari yang terbaik. Devon tidak terlalu memperhatikan Cherry sebelumnya. Itu karena Regina terlalu menarik perhatian. Wanita yang berdiri di sebelah Regina sulit untuk diperhatikan. Tapi kalau dilihat dari dekat, bisa dilihat kalau Cherry juga memiliki kecantikan yang unik. Cewek ini termasuk tipe cewek yang tangguh di luar dan lembut di dalam. Namun, itu juga bisa dimengerti. Kalau Royal Guard terlalu lembut, jelas akan diremehkan. Sebelumnya, Cherry punya kekurangan, tapi sekarang, berkat kemampuan Devon, dia sudah bisa mengangkat dadanya dan terlihat seperti wanita dewasa. Saat ini, wajah cantik Cherry memerah, matanya dipenuhi kecemasan dan rasa malu. Hal itu membuatnya semakin menaunan. Dia sebenarnya tidak ingin berbagi kamar dengan Devon. Namun, Regina bersikeras untuk bersama Devon. Penampilan ingin menolak, tapi tidak bisa menolak, sungguh menggemaskan. Belum lagi Regina. Dia selalu menawan, tapi sekarang dia terlihat malu dan ketakutan. Devon jelas terkejut dengan situasi saat ini. Kalau bisa mendapatkan salah satu dari dua wanita ini, setidaknya sudah bisa mati dengan tenang. Apalagi kalau mendapatkan keduanya sekaligus. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani diimpikan oleh banyak pria. Tapi saat ini, Devon mendapat dua sekaligus. Apalagi dilihat dari penampilan Regina sebelumnya di Istana Raja Ponyek. Jelas, kalau Devon ingin menjadi siswa terbaik malam ini dan menyelesaikan misi utamanya, gadis besar ini mungkin tidak akan menolak. Adapun Cherry, gadis ini pasti lebih sulit ditaklukkan. Tapi tidak sama sekali. Situasi ini pasti akan jadi momen paling mengasyikkan bagi seorang pria. Tapi saat ini, mereka bertiga cuma saling melihat satu sama lain. Sepertinya tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, Regina bukanlah orang yang pengecut. Aku akan tidur dulu. Saat dia berkata, dia melipat pakaiannya dan berbaring di tempat tidur seluas 2 meter. Tempat tidur 2 meter cukup besar. Tapi begitu gadis besar ini tertidur, dia hampir menempati setengah dari tempat tidur. Juga, dengan tinggi badannya, tempat tidurnya tidak sepanjang kakinya. Sepertinya dia terlalu banyak makan tempat. Kemudian, Regina berbaring miring, tubuhnya sedikit membungkuk. Mencoba mengambil ruang sesedikit mungkin. Juga menjaga agar kakinya tidak keluar dari tempat tidur. Tapi dengan cara ini, bentuk tubuhnya yang sangat menggoda diperlihatkan dengan sempurna. Matanya yang indah tertutup, jelas, dia sudah memasuki mode pura-pura tidur. Gadis ini juga punya pengalaman yang cukup untuk melakukan hal ini. Saat dia malu, dia akan berpura-pura tidur. Aku juga akan tidur. Melihat pimpinannya seperti ini, Cherry mengikuti dari belakang. Namun, dia berbaring di sisi lain. Devon menatap dua gadis yang berpura-pura tidur. Ternyata benar dirinya akan dibiarkan tidur di tengah. Aku akan tidur di sofa. Devon menggelengkan kepalanya. Padahal, dapat pelukan ke kiri dan ke kanan adalah dambaan semua pria, tapi Devon masih bisa menahan diri. Tunggu dulu, Regina menghentikan Devon. Apa yang salah? Devon kaget. Regina bangkit sejak itu. Dia meraih tangan Devon dan menariknya ke tempat tidur. Malam ini, kamu akan tidur di sini dan kamu tidak diizinkan pergi kemanapun, kata Regina. Terus, kamu gimana? Devon melihat Cherry yang tegang di sebelahnya, menelan ludah dan berkata,
Aku akan menjagamu, Regina berkata tanpa ragu-ragu. Jelas, gadis ini sangat mengenal Devan. Malam ini, tidak peduli apa yang kamu katakan, dia akan terus mengawasinya. Cherry, kamu tidur dulu, tengah malam nanti, gantikan aku, kata Regina sambil melipat tangannya di depan dada. Saat ini, meskipun Cherry menutup matanya rapat-rapat, dia merasa cemas. Dia terus berpikir, apa dirinya benar bisa tidur di sini? Tapi Cherry tidak berani membantah. Devan menggelengkan kepalanya. Oke, kalau begitu terus awasi aku saja. Tunggu dulu. Devan hendak pergi tidur ketika suara Regina terdengar lagi. Ada apa lagi? Gini saja lebih baik. Regina tiba-tiba mengeluarkan 2 borgol. Melihat borgol itu, mata Devan membelalak. Dari mana asalnya? Kamar ini sudah dilengkapi borgol, jawab Regina. Saat itulah Devan sadar bahwa kamar ini adalah kamar pasangan. Setelah itu, Regina memborgol satu tangan Devan dan Cherry dengan 1 borgol, lalu tangan lainnya memborgol dirinya sendiri dan tangan Devan yang lain. Oke, ini lebih meyakinkan. Regina mengangguk puas. Tidak heran Regina sangat berhati-hati, terutama karena Devan sangat kuat. Sekarang, Devan benar-benar berada di tengah dan bisa dapat kepuasan dari kanan dan kiri. Sayangnya, kedua tangannya diborgol. Mencoba melakukan sesuatu tidak akan berhasil. Tidur. Regina sedang berbaring miring, menatap Devan dengan 2 matanya yang besar. Dia tidak percaya bahwa Devan masih bisa melarikan diri dari bawah hidungnya. Hadeh, bagaimana aku bisa tidur kalau kamu menatapku begitu? Gimana kalau bantu aku hitung domba? Devan sedikit terdiam. Terlalu banyak. Mereka bertiga mulai menghitung domba bersama-sama. 1 domba, 2 domba, domba cantik, malas. Sekitar 10 menit kemudian, Devan menatap kedua gadis yang sudah tertidur, sudut mulutnya berkedut. Sepertinya menghitung domba adalah senjata ampuh untuk mengobati insomnia. Dia melihat ke tangan yang diborgol dengan erat, lalu tersenyum. Saat berikutnya, tangannya mulai menyusut. Segera, menyusut jadi hanya 2/3 dari ukuran aslinya. Penyusutan tulang. Maka, jelas mudah untuk melepaskan tangannya. Borgol. Malam ini, dia pasti akan bertemu dengan ratu. Kota terlarang yang dilarang untuk dimasuki. Baginya, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dia datangi. Perlahan Devan meraih kedua tangan wanita itu. Memborgol keduanya, kemudian diam-diam turun dari tempat tidur. Gerakannya sangat pelan, tanpa mengeluarkan satu suara pun. Saat berangkat, dia juga menyalakan aromaterapi khusus yang dibuat oleh kaisar pembunuh. Dengan wewangian ini, aku yakin kedua gadis itu akan tidur seperti orang mati malam ini. Nyatanya, Regina masih sedikit waspada. Bahkan jika dia tertidur, tanpa sadar dia akan menggerakkan tangannya untuk melihat apakah orang yang diborgol itu masih ada. Tapi saat ini, tangannya sudah diborgol ke Cherry, jadi dia mengira itu adalah Devan, jadi dia tidak repot-repot membuka matanya untuk melihat. Terutama karena terlalu nyaman untuk tidur. Dia tidak pernah tidur dengan nyaman selama bertahun-tahun ini. Adapun Cherry, dia benar-benar seperti orang mati. Mungkin petir besar juga tidak akan bisa membangunkannya. Devan langsung meninggalkan hotel, lalu pergi ke arah kota terlarang. Bersambung. Bab 204, Serangan Mematikan. Malam ini, dia akan melihat apakah kota terlarang itu adalah tempat yang tidak bisa dimasuki orang asing. Ngomong-ngomong, mari kita lihat seberapa tinggi master legendaris itu. Jelas,
sosok menakutkan yang disebutkan Cherry merujuk pada para master di kota terlarang. Pada saat ini, ponsel Devan bergetar. Telepon kehabisan baterai sebelumnya, jadi dia mengisinya di hotel. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Devan menekan tombol jawab. "Devan, kamu di Islude." Suara wanita yang cukup familiar terdengar di telepon. "Siapa kamu?" Devan bertanya. "Aku Kapten Cabang Doujin Pasukan Negara Al-Sutra, Yola. Kita pernah bertemu sebelumnya." "Pergilah." Devan sepertinya ingat siapa itu. "Ada apa?" "Jadi begini, kami dapat kabar kalau mungkin ada pria super kuat yang mencoba masuk ke kota terlarang malam ini. Kalau memang kamu di sekitar sana, kuharap kamu bisa membantu. Terima kasih banyak." Yola berkata dengan serius. Sudut mulut Devan berkedut saat mendengar ini. "Bukankah dia sedang bicara tentang aku? Apa dia sangat kuat?" Devan bertanya sambil tersenyum. "Sangat kuat," jawab Yola. Oke, aku akan pergi." Devan melirik ke gerbang kota terlarang dan berkata sambil tersenyum. Sekarang Yola sudah dapat beritanya, takutnya kota terlarang malam ini sudah penuh dengan jebakan dan tidak mudah untuk dimasuki. Tapi semakin sulit, semakin menantang Devan. Namun, tepat ketika Devan menutup telepon dan hendak masuk ke kota terlarang, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Devan menatap pihak lain, lalu pihak lain juga menatapnya. Tentu saja, ini karena Devan tidak menyembunyikan dirinya dengan sengaja. Karena memang ingin datang, maka datang saja dengan santai. "Bro, kamu mau masuk juga?" Melihat dirinya sudah ketahuan, Devan bertanya sambil tersenyum. "Malam ini, di tempat ini, akan ada sungai darah. Kalau kamu tidak mau mati, cepat pergi." Baru saat itulah Devan memperhatikan pakaian pihak lain. Pria itu memakai topi bambu, wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, ada pedang samurai yang tergantung di pinggangnya. Di kaki, dia memakai bakiak kayu orang-orang dari Douma. Orang-orang dari Douma mau menyerang di malam hari. Biasanya, Devan akan melihat orang kuat dari Douma muncul di wilayah Al-Sutra dengan senjata. Dia akan langsung membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi malam ini, Devan tidak melakukannya. Pria Douma ini tidak memancarkan aura yang kuat, tapi rasanya berbahaya. Jelas, kekuatannya sangat menakutkan. Mungkin itu adalah orang Douma terkuat yang pernah ditemui Devan sejauh ini. Mungkinkah yang dimaksud Yola orang super kuat bukan dirinya, tapi pria Douma ini? Mulut Devan bergerak-gerak. "Kalau begitu, silahkan masuk duluan." Devan mempersilahkan pria Douma itu. Orang itu memakai bakiak dan berjalan perlahan menuju gerbang kota terlarang. Tanpa diduga, tidak ada yang disembunyikan. Ini sangat gila. Saat ini, ponsel Devan menerima pesan teks. Itu dari Yola. Devan meliriknya, itu pasti pesan tentang orang kuat dari Douma barusan. "Devan, ini berita yang baru saja kami terima, orang kuat Douma datang untuk menyerang. Bunuh pisau." Devan tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, 3 orang dari 5 elemen saja mati di tangannya. Ini hampir seperti perlahan menghancurkan organisasi Killblade. Tapi ternyata mereka masih berani mengirim orang lagi ke sini. Dia terus melihat ke bawah. Pisau utama. Kali ini bukan 5 elemen. Ternyata di dalam organisasi Killblade, di atas 5 elemen, masih ada keberadaan yang lebih mengerikan lagi. Pedang terhebat. Ini adalah kartu AS dari organisasi Killblade. Kartu AS ini selalu disembunyikan oleh organisasi Killblade. Bahkan di dalam organisasi Killblade, hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada keberadaan lain di atas 5 elemen.
Dari kata Ultimate, kita bisa tahu bahwa ini pasti yang terkuat dari organisasi Killblade. Adapun kekuatan Ultimate Blade, pasukan negara Al-Sutra tidak bisa memastikan. Tapi yang pasti itu pasti tidak sebanding dengan 5 Elements. Tidak kusangka ada cukup banyak orang kuat yang datang. Devan menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Terlihat bahwa organisasi Killblade kali ini benar-benar marah. Bahkan 3 anggota 5 Elements dibunuh. Untuk mengembalikan harga diri, organisasi Killblade akhirnya mengirimkan kartu AS miliknya. Pedang terhebat. Bahkan mereka memberitahu, malam ini, sungai darah akan terbentuk. Maksudnya jelas, datang ke Islude, ke kota terlarang, untuk membunuh Ratu Al-Sutra. Itu pasti akan jadi suatu prestasi. Kalau bisa berhasil, itu akan jadi pukulan besar bagi Al-Sutra. Apanya Al-Sutra adalah tempat yang terlarang? Itu semua omong kosong. Organisasi Killblade ingin menggunakan Ratu untuk membangun kembali derajat mereka. Barusan, bahkan Devan tidak bisa melihat seberapa kuat lawannya. Dia dengan cepat mengikuti. Meskipun Devan tidak peduli dengan keselamatan Ratu. Tapi sebagai penduduk asli Al-Sutra, dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Segera, para pengawal kota terlarang melihat tamu tak diundang itu. Daerah terlarang kota Izule, dilarang untuk masuk. Cepat pergi, kalau tidak, akan ditembak mati. Orang yang bicara adalah komandan penjaga kota terlarang. Dia memakai armor emas, dengan pedang emas tergantung di pinggangnya, memancarkan aura ganas dari tubuhnya. Entah berapa kali dia lebih kuat dari Corazon, penjaga istana. Ini istananya. Bahkan pengawal bagian terluar sudah cukup kuat. Namun, pria dari Douma itu sepertinya tidak peduli dengan omelan dari pemimpin pengawal tersebut. Masih berjalan, dia berjalan ke depan dengan santai. Bermuka tebal. Tatapan pemimpin berarmor emas berubah serius, dia mengeluarkan pedang emasnya, lalu melompat. Dentang. Pedang emas itu patah menjadi 2 bagian. Tubuh pemimpin dengan armor emas juga terbelah jadi 2. Sangat kuat. Melihat ini, Devan menyipitkan matanya sedikit. Para pengawal di bawah komandonya juga terkejut saat melihat hal ini. Karena dari sudut pandang mereka, jelas bahwa komandan mereka yang menebas lawan. Namun saat berada di udara, tubuhnya terbelah jadi 2. Tapi pedang lawan masih tergantung di pinggangnya, bahkan tidak terlihat bagaimana dia menggunakannya. Jelas, kekuatan orang Douma ini telah mencapai tingkatan yang sangat menakutkan. Devan bisa melihatnya dengan jelas. Tepat ketika komandan itu melompat, pria Douma mengeluarkan pedang dari pinggangnya. Dengan tebasan di udara, tebasan yang tak terlihat memotong pimpinan tersebut jadi 2. Sebelum serangan pedangnya mengenai, pria Douma itu telah menyarungkan pedangnya. Sangat cepat. Devan pernah mendengar kemampuan seperti ini sebelumnya. Biasanya, pedang ditarik keluar dari sarungnya. Setelah mengumpulkan tenaga dalam, pedang langsung ditebaskan, berubah menjadi tebasan tenaga dalam yang sangat menakutkan, bisa memotong lawan jadi 2. Setelah menebas, segera mengembalikan pedang ke sarungnya untuk mengumpulkan tenaga dalam lagi. Teknik pedang orang Douma ini telah dilatih sampai ke titik kesempurnaan. Mungkin pimpinan tadi juga tidak bisa melihat pihak lain mengayunkan pedangnya sampai dia mati. Bersambung. Bab 205. Masuk ke kota terlarang. Malam ini, aku akan membawa Ratu pergi, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Pria Douma berjalan tanpa aura yang keluar dari tubuhnya. Tapi itu memberikan tekanan besar bagi semua orang. Pasukan lainnya, memegang pedang di tangan mereka,
tapi tidak berani menghentikannya sama sekali. Namun karena sudah tugas mereka, mereka tetap menyerang. Bang bang bang. Orang Douma itu tidak menggunakan pedangnya lagi. Sebagai gantinya, dia menggunakan tinju dan tendangan. Padahal, bagi mereka yang melatih teknik pedang, serangan terkuatnya tebasan pedang. Pada saat menebaskan pedang, itu adalah kekuatan terkuatnya. Tapi kekuatan tinjunya tidak buruk. Lebih dari cukup untuk berurusan dengan para pasukan ini. Para penjaga terlempar begitu saja. Darah mengucur dari mulut, tapi tidak ada nyawa yang direnggut. Bukannya Douma tidak ingin menggunakan pedang mereka untuk menghadapi para penjaga. Tapi para pengawal ini sama sekali tidak layak sampai harus mengeluarkan pedangnya. Agar bisa membuat dirinya memakai pedang, setidaknya harus setingkat komandan tadi. Pria Douma itu berjalan maju dengan tidak tergesa-gesa. Selangkah demi selangkah menuju gerbang kota terlarang. Akhirnya pengawal ratu muncul. 18 pengawal bersiap, baru 8 dari mereka yang datang. Semua orang memancarkan aura yang menakutkan. Namun, mereka tidak menyerang orang Douma. Sebaliknya, dia bicara, "Ratu mengundangmu untuk masuk." Pria Douma itu terkejut untuk sesaat. Ratu malah mengundangnya masuk. Mungkinkah dia tahu tidak ada yang bisa menghentikannya, jadi menyerah terlebih dahulu. Dia bahkan belum berusaha keras. Hehe, apanya Alsutra punya tempat terlarang, itu benar-benar tidak masuk akal. Pria Douma itu tersenyum dan dia berjalan menuju kota terlarang. Devan juga terlihat bingung. Kenapa meminta orang dari Douma ini untuk masuk? Ini istananya. Ada penyusup yang datang. Apa kamu tidak akan melawan? Tidak. Tidak akan boleh pria Douma itu dibiarkan. Bagaimanapun, Devan masih ingin Ratu mengampuni ayah Regina. Kalau Ratu di bawah, bagaimana bisa mengampuni ayah Regina? Namun, tepat saat Devan hendak memasuki kota terlarang, sesuatu tiba-tiba jatuh di depannya. Melihatnya lebih dekat, pria Douma yang baru saja memasuki kota terlarang. Ultimate Blade dari organisasi Killblade. Itu adalah kepala. Kemudian, beberapa barang dilempar ke hadapan Devan. Itu adalah bagian lain dari anggota Ultimate Blade. Anggota Ultimate Blade dipotong-potong. Sudah berapa lama sejak dia masuk? Bahkan belum 1 menit. Selain itu, Devan tidak mendengar suara pertarungan apapun. Ini yang disebut Ultimate Blade. Membunuh bahkan tanpa menarik pedangnya. Devan mengamati luka pada Ultimate Blade. Setiap luka, permukaannya sangat halus. Sepertinya itu dipotong oleh pisau yang sangat tajam. Ultimate Blade yang mengancam. Dia bahkan mengatakan akan membuat sungai darah di Alsutra dan menculik Ratu Alsutra. Namun, sekitar 1 menit setelah memasuki istana, dia dipotong jadi beberapa bagian. Ini kota terlarang. Orang asing tidak bisa masuk. Bisa dibilang bahwa Devan tidak bisa menahan ludahnya setelah melihat apa yang terjadi pada anggota Ultimate Blade itu. Sang Ratu bilang, "Kalau kamu takut, tidak usah masuk." Pada saat ini, pengawal yang membuang tubuh anggota Ultimate Blade berkata kepada Devan. Ada sedikit provokasi di matanya. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Dia yakin bahwa setelah melihat apa yang terjadi pada anggota Ultimate Blade, Devan sama sekali tidak berani masuk. Namun, ketika dia berbalik, Devan benar-benar mengikutinya. Penjaga itu jelas terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, Devan tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Pengawal ini pernah melihat Devan sebelumnya. Saat itu, dia juga dikejutkan oleh kemampuan Devan. Di usia yang begitu muda,
Devan mampu menerobos istana Raja Ponyo seorang diri. Bahkan saat dia masih muda, dirinya tidak bisa mencapai kekuatan setingkat ini. Kalau bisa dilatih, lama-kelamaan pasti akan jadi kekuatan yang besar. Tapi pemuda ini terlalu besar kepala. Sang ratu melemparkan bagian tubuh dari Ultimate Blade kepadanya, hanya untuk membuatnya berhenti. Tanpa diduga, dia masih berani mengikuti. Akhirnya, Devan sampai di gerbang kota terlarang. Kalau melangkah lebih jauh, itu berarti dia melangkah ke kota terlarang. Tapi dia ragu. Anak muda, bagus kalau kamu takut. Pengawal wanita itu menyadari bahwa Devan berhenti. Dia berbalik dan berkata kepada Devan. Namun, saat dia selesai bicara, Devan melangkah masuk. Dia ragu sebelumnya, hanya memikirkan cara masuk agar terlihat keren. Mengapa takut? Maaf, kata ini tidak ada dalam kamus Devan. Apa kamu benar-benar tidak takut mati? Pengawal wanita itu mengerutkan kening. Kenapa menurutmu aku akan mati? Devan menjawab dengan tenang dengan tangan di belakang. Penjaga wanita itu melirik ke arah Devan dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia tidak ingin seorang jenius dari Alsutra mati begitu saja. Tapi, Devan bersikeras cari mati, kenapa dia harus menghentikannya? Sama seperti itu, Devan berjalan menuju ke kota terlarang. Saat dia melangkah ke kota terlarang, dia merasakan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya. Orang biasa yang cuma diselimuti aura semacam ini, mungkin akan langsung tercabik-cabik. Apalagi, terus maju. Anggota Ultimate Blade dari organisasi Killblade. Dia tidak tahan dengan tekanan seperti ini. Jangan bilang dia tidak punya waktu untuk menarik pedangnya. Nyatanya, dia bahkan tidak melihat siapapun, tapi tubuhnya sudah terpotong-potong. Jelas, kekuatan lawan jauh melebihi kekuatannya beberapa kali lipat. Untungnya, pihak lain tidak menyerang Devan. Hanya menekan Devan dengan auranya. Sepertinya dia tidak rela kalau sosok jenius di Alsutra mati begitu saja. Masih mau mencoba beberapa cara untuk membuat Devan mundur. Tapi Devan sepertinya tidak tahu apa artinya mundur meskipun berada dalam kesulitan. Dia masih terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Tidak peduli seberapa kuat bocah ini, keberaniannya sendiri telah melampaui terlalu banyak orang. Sebuah suara tua terdengar di sebuah ruangan yang jaraknya lebih dari 1 kilometer dari Devan. Haha, terlalu berani bukanlah hal yang baik. Suara wanita yang terdengar agak tidak dewasa sedang berbicara. Gimana, ayo bertaruh. Bisakah dia bertahan sampai bos dan melepaskan dewa kematian? Sebuah suara kasar terdengar. Aku yakin dia tidak bisa. Aku yakin dia juga tidak bisa. Tentu saja, Devan tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah itu. Dia terus berjalan. Devan tidak tahu di mana ratu berada. Tapi dia hanya perlu pergi ke arah tekanan terkuat. Sungguh mengejutkan bocah kecil ini berani datang ke sini. Aku bahkan tidak rela dia mati. Jangan pergi lebih jauh. Saat ini, Devan hanya berjarak lebih dari 500 meter dari orang yang sedang bicara. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat tekanannya. Dikelilingi oleh tekanan tenaga dalam, bahkan Grand Emperor akan gemetar saat datang ke sini. Aku tidak tahu gemetar seperti apa dia sekarang. Mungkin, dia bisa terus bergerak maju. Bos, apakah kamu akan melepaskan dewa kematian kalau dia datang? Bersambung.